Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan yang selalu menuntun dan memimpin hidup kami, agar kami tidak tersesat dan kami selalu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kami percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan dan hikmat bagi kami untuk kami mendapatkan kekuatan dan pengertian atas apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 19 November 2024 tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai ubi subdoha oto oni debata asa akajolmai. Jala gumogo do hagaleo ni debata asa akka jolmai. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ketika seseorang sudah diselimuti rasa atau sifat kesombongan, maka tidak ada satupun di sekitarnya yang berharga bagi dia. Dialah yang lebih utama, dialah yang lebih hebat, lebih tinggi dari segalanya. Kesombongan adalah awal dari perpecahan. Itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus pada waktu itu. Semakin maju, semakin tinggi pengetahuan, semakin meningkat ekonomi, ternyata tidak membuat umat Tuhan semakin merendahkan hati, tetapi justru sebaliknya mereka semakin sombong, mereka semakin merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, lebih besar, lebih benar dari semuanya. Inilah yang memicu perpecahan di tengah-tengah persekutuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali mendengar di atas langit masih ada langit. Bukan? Ini mau mengingatkan kita bahwasanya apa atau siapa kita ini itu masih ada yang melebihinya. Jadi sebesar-besarnya manusia, sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya, sekaya-kayanya, sehebat luar biasa seperti apapun di dunia ini, masih ada yang lebih daripadanya. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini ada penciptanya, ada pemiliknya, yaitu Allah Sang Halik. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwasanya Allah lah yang lebih besar, Allah yang maha kuasa dari segalanya. Jika sesuatu yang hebat datang dari manusia, itu tak sebanding dengan kehebat dan keluar biasaan Allah. Lihatlah apa yang dikatakan Paulus di dalam renungan kita pada hari ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Bayangkanlah saudara, sebodoh-bodohnya yang katanya datang dari Allah, itu lebih besar hikmatnya daripada yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah pernah kiranya kita menganggap kita lebih hebat, lebih besar dari segalanya. Jika Tuhan mengizinkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan hari ini, segala kemampuan, potensi diri itu bukan karena kehebatan dan keluar biasaan kita.
tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan mengizinkan itu kita miliki dan kita dapat menikmatinya. Oleh sebab itu mari kita belajar di dalam kehidupan semakin berisi, maka kita harus semakin merendah. Semakin berisi, kita semakin taat kepada Allah. Oleh sebab itu di dalam kelebihan dan mungkin menurut kita lebih baik, lebih besar dari orang lain. Dengan itu semua, mari kita semakin menunduk di hadapan Allah dan mensyukuri kalau itu semua adalah anugerah-Nya. Demikian jugalah saudara-saudara, segala pengetahuan, segala hikmat yang datang dari dunia, itu tidak ada bandingnya dibandingkan hikmat dan pengetahuan yang datang dari Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita bangga dengan segala sesuatu pencapaian kita di dunia, dengan apa yang kita miliki saat ini juga. Tetapi marilah kita terus mencari hikmat yang dari sorga, yang bersumber dari Allah, yaitu firman Tuhan, sumber hikmat yang sesungguhnya bagi kita. Firman Tuhanlah yang memberikan hikmat pengertian bagi kita untuk tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun arah kita, penuntun jalan hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika bukan karena firman Tuhan, maka kita pasti akan tersesat. Jika bukan karena firman Tuhan, kita tidak akan sampai ke tujuan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah terus mencari pengetahuan, mencari segala sesuatu yang kita perlukan di tengah-tengah kehidupan hari ini dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itulah sumber kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang kita dapatkan dari pencapaian-pencapaian kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia, harta, jabatan, dan lain sebagainya, marilah itu semua kita pakai untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam itu semua kita mampu melawan segala keinginan-keinginan daging dan membebaskan hati kita, hidup kita dari dosa-dosa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa, dimampukan untuk mengerti setiap hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga kita akan terus semakin merendahkan hati kita di hadirat-Nya dan terus memohon pertolongan dan petunjuk Allah di dalam kehidupan untuk dapat melakukan yang baik dan juga menghindari segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan. Hikmat dari Tuhan membebaskan kita dari dosa. Hikmat dari Tuhan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kami, sebesar apapun kami menurut ukuran dunia ini, kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang besar, yang berkuasa, yang tiada bandingnya. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk senantiasa merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan membiarkan Engkau yang memelihara kehidupan kami dan menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kasihanilah kami, ampuni kami, jika di dalam sikap hidup perbuatan kami setiap hari melukakan hati Tuhan. Kami mencuri kemuliaan-Mu, menganggap kami lebih besar, lebih hebat dari orang lain, bahkan dari Tuhan sekalipun. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah hidup kami semakin lebih baik lagi dan terus membiarkan kami di dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa yang baik, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan berkatilah setiap pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Pakailah kami sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan. Biarlah kami boleh memberitakan kabar baik melalui kehidupan kami masing-masing. Kami memberitakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami melalui kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.